Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roberta Angelica, NPM 21711070. Di sini, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dasar-dasar jurnalistik. Oke, apa sih jurnalistik itu? Jadi jurnalistik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang jurnalis. Biasanya kita menyebutnya seperti wartawan. Nah, kegiatannya sendiri meliputi yang pertama, mencari informasi atau berita. Yang kedua, mengolah berita tersebut. Dan yang ketiga, mempublikasikan kepada khalayak ramai sehingga masyarakat tahu berita-berita terkini dan mampu dicerna oleh masyarakat luas. Berbicara tentang berita itu terbagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama itu ada hard news, yang kedua ada investigative news, yang ketiga ada in-depth news, dan yang terakhir itu ada future news. Oke, kita ke pengertian yang pertama, yaitu hard news. Hard news itu adalah berita yang terbaru atau aktual, biasanya menggunakan bahasa yang lebih baku dan menggunakan atau bersifat 5W dan plus 1H. Yang kedua ada investigative news. Jadi investigative news ini adalah berita yang belum pernah muncul ke permukaan. Nah, biasanya berita ini contohnya seperti pembunuhan, atau kalau teman-teman tahu itu tentang di berita-berita bakso tikus atau bakso yang dibuat dengan borak dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada in-depth news. In-depth news sesuai dengan namanya itu pastinya berita ini lebih mendalam dan lebih kompleks. Jadi biasanya berita-berita ini tuh tidak sembarangan. Selanjutnya yang keempat dan yang terakhir yaitu future news. Future news ini adalah berita yang kebalikan dari hard news. Dia dalam bahasanya itu tidak terlalu baku. Dan biasanya itu tuh mengangkat tentang kehidupan seseorang, inspirasi, atau lebih ke entertain atau hiburan, seperti itu. Oke, kita ke materi yang kedua mengenai media massa. Media massa ini adalah hasil dari teknologi modern sebagai saluran komunikasi. Nah, gunanya ini supaya bisa secara serempak dan cepat menyebarkan informasi kepada audiens atau khalayak umum. Nah, selanjutnya bentuk media massa sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama media cetak, media elektronik, dan media sosial. Nah, media cetak ini biasanya seperti koran, majalah, atau tabloid. Sedangkan media elektronik ini seperti radio atau televisi. Nah, tapi biasanya teman-teman paling suka menggunakan media sosial, diantaranya seperti Instagram, web, selanjutnya Facebook, dan sebagainya. Menurut Carl Zweig, fungsi dari media massa itu ada 4, yaitu yang pertama sebagai pengawasan, yang kedua sebagai transmisi sosial, yang ketiga sebagai kolerasi, dan terakhir itu sebagai hiburan atau entertainment. Oke, kita ke materi yang ketiga tentang pemetaan media massa. Jadi awal mulanya di tahun 1998 sampai 2007 itu di era-era keemasan media cetak. Lalu berlanjut dari 2007 sampai 2009 itu media cetak mulai tumbang atau karena krisis moneter, jadi biaya produksi yang semakin mahal. Jadi tutup waktu itu. Selanjutnya beralih ke 2009 sampai 2015. Media digital berkembang. Setelah itu 2015 sampai 2017 sosial media menjadi alternatif unggul seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Nah, 2017 sampai sekarang yang kita bisa nikmati ini kita memakai media digital. Selanjutnya kita akan mengenal dan siapa sih pemilik media di Indonesia. Yang pertama ada Transcorp dengan pemilik Khairul Tanjung. Di antaranya ada Trans TV, Trans 7, CNN, Detik.com, PT
Indonesia Telemedia, dan Selanjutnya yang kedua Transvision. ada MNC, lalu ada Bakri Group, ada Eptek, ada Media Group, Kompas Gramedia, dan ada Jawa Pos. Oke, kita ke materi selanjutnya mengenai bahasa jurnalistik. Ada yang tahu nggak sih di sini apa itu bahasa jurnalistik? Nah, jadi bahasa jurnalistik biasa disebut dengan bahasa pers. Ini adalah salah satu ragam bahasa yang dikenal di bidang tulis menulis. Nah, teman-teman, bahasa jurnalistik itu harus menggunakan bahasa baku dan memperhatikan ejaan yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahasa jurnalistik itu biasanya dipergunakan oleh wartawan atau jurnalis ketika menulis karya jurnalistik. Ada 7 sifat bahasa jurnalistik. Yang pertama adalah singkat, padat, lancar, sederhana, jelas, lugas, dan menarik. Oke, kita ke materi yang terakhir, yaitu ragam bahasa jurnalistik. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu bahasa baku dan bahasa populer. Karakteristik bahasa baku. Nah, dalam aktivitas jurnalistik ini sangat diperlukan dengan menggunakan bahasa baku. Bahasa baku di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya mengenai dinamika pengembangan bahasa populer atau perubahan bahasa populer yang terjadi. Yang pertama ada pemekaran atau peluasan makna. Nah, maksudnya di sini adalah dari dulunya itu maknanya cuma sebatas untuk suatu pekerjaan, tetapi di sini maknanya lebih luas. Seperti contohnya berlayar. Lalu kalau tadi ada peluasan makna, sekarang ada penyempitan makna. Nah, otomatis pengertiannya kebalikan dari perluasan makna. Kalau perluasan makna tadi adalah maknanya menjadi lebih luas daripada sebelumnya. Kalau penyempitan makna yang dulunya luas sekarang bermakna lebih sempit. Lalu yang ketiga adalah peorasi. Peorasi ini apa sih? Peorasi ini adalah perubahan makna kata yang nilainya ini lebih rendah daripada sebelumnya. Nah, kalau yang keempat ini gejala yang membuat maknanya itu lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau tadi adalah peorasi, selanjutnya kalau ini dinamakan ameliorasi. Ameliorasi ini adalah perubahan makna yang maknanya itu tuh lebih tinggi daripada sebelumnya. Lalu selanjutnya ada sinestasia. Sinestasia ini adalah perubahan makna yang disebabkan oleh pertukaran tanggapan antara dua indera berlainan. Contohnya tuh pedas. Nah, pedas di sini kan kalau misalnya kita beranggapan itu pedas itu kan karena kita makan sesuatu ya. Tapi bisa saja kalau dibuat kalimat itu seperti contohnya walaupun kata-katanya pedas tetapi dia masih menerima atau menutupinya dengan perbuatannya yang lain gitu. Oke teman-teman, kita udah selesai belajar mengenai mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Terima kasih yang sudah nonton dan see you.